bertarung lawan Ukraina. Ternyata alutsista Rusia sudah dipersiapkan. Invasi Rusia ke Ukraina adalah konflik terbesar yang pernah dialami oleh Eropa sejak Perang Dunia II. Moskow melakukan serangan secara masif di Ukraina. Militer Rusia telah membombardir wilayah yang luas di Ukraina dengan serangan udara dan telah melakukan pemboman roket dan artileri besar-besaran yang menelan banyak korban. Pesawat tempur dan rudal. Militer Rusia telah menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah Kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh penjuru Ukraina. Kaliber adalah senjata presisi. Lokasi fasilitas militer Ukraina dan gedung-gedung pemerintah yang tampaknya menjadi sasaran rudal di Kiev dan Kharkiv terletak dekat dengan daerah pemukiman. Akibatnya, serangan-serangan tersebut menelan banyak korban sipil, roket, dan artileri. Peluncur roket ganda Grad atau hujan es, Merch atau tornado, dan uragan atau badai dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. Penggunaannya di daerah padat penduduk pasti menyebabkan banyak korban dan kerusakan berskala besar pada infrastruktur sipil, munisi klaster, dan senjata termobari. Bom klaster, roket dan peluru artileri terbuka di udara melepaskan submunisi atau bom yang terbesar di area yang luas dan secara bersamaan mengenai beberapa sasaran. Bom memiliki tingkat kegagalan yang tinggi untuk meledak, menimbulkan ancaman untuk membunuh atau melukai orang dalam waktu lama setelah ditembakkan. Arsenal Ukraina. Militer Ukraina mengandalkan berbagai macam peluncur roket dan howitzer buatan Soviet yang sama dengan yang dimiliki militer Rusia. Namun, Ukraina tidak memiliki senjata presisi jarak jauh yang canggih seperti rudal balistik Iskander Rusia dan rudal jelajah Kaliber. Militer Ukraina memiliki rudal balistik jarak pendek atau Tuchka-U era Soviet yang memiliki hulu ledak yang kuat, tetapi presisinya tidak sebagus milik senjata Rusia terbaru, Torpedo Nuklir Poseidon. Super weapon nuklir ini disebut dapat menghancurkan kota-kota dalam hitungan menit. Senjata ini dapat digunakan Rusia untuk menghancurkan pangkalan angkatan laut dan berpotensi menenggelamkan Ukraina seketika di bawah tsunami setinggi 330 kaki. Senjata ini berbentuk drone tanpa awak yang mampu meluncurkan muatan nuklir. Rudal Triumph S-400. Senjata yang telah diciptakan sejak 2007 oleh Rusia ini memiliki sistem rudal permukaan ke udara atau SAM. Tidak tanggung-tanggung, senjata ini dapat pesawat, UAV, dan rudal jelajah hingga jarak 250 mil. Rusia telah mengirimkan sistem pertahanan ini ke beberapa negara sahabatnya seperti Turki, Cina, India, dan Suriah. Hal ini jelas semakin menghancurkan Ukraina karena Rusia dapat sewaktu-waktu meminta bantuan dengan para negara sahabat. Pansir S-1. Pansir S-1 dapat menembakkan 12 rudal ke udara dan 2 meriam 30 mm. Senjata ini dapat digunakan untuk memberikan pertahanan udara di titik instalasi militer, industri, dan berfungsi sebagai administrasi terhadap pesawat, helikopter, amunisi presisi, rudal jelajah, dan UAV. Pansir sebelumnya telah digunakan di Ukraina selama konflik di wilayah Donbas dan juga dalam perang saudara Suriah dan Libya. Helikopter serang Super Hunter Mil Mi-28NM. Helikopter ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm, rudal anti-tank Atakal, dan roket. Pasukan Rusia telah mengerahkan helikopter serang ini dalam invasi ke Ukraina. Namun, Ukraina dilaporkan berhasil menembak jatuh salah satu helikopter tersebut menggunakan sistem Starstreak buatan Inggris. Rudal balistik RS-24 Yards. RS-24 Yards adalah rudal balistik antar benua yang dapat diluncurkan dimanapun karena penempatannya hypersonic avant-garde yang akan membuatnya sangat cepat dan mudah dimobilisasi dan dapat ditembakkan lewat silo nuklir. Rudal-rudal ini dapat diluncurkan dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk mempersiapkan peluncurannya.